Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu jenis-jenis kurikulum dengan anggota saya sendiri Izzatun Istiqlaliyah, lalu Afina Ulasandini, Farah Sofwania Putri, Aida Lu'lu'ul Askia, dan Intan Rahmawati. Yang pertama yaitu jenis-jenis kurikulum. Kurikulum terbagi menjadi 6 jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah open kurikulum, yaitu kurikulum terbuka, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah closed kurikulum, yaitu kurikulum tertutup, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasinya sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Yang ketiga yaitu quiet kurikulum, yaitu kurikulum terbimbing, yakni kurikulum yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Yang keempat yaitu spirited kurikulum, yaitu kurikulum terpisah, yakni jenis kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah, data-data yang ada dalam materi mata pelajaran terpisah atau masing-masing. Yang kelima yaitu correlated kurikulum, yaitu kurikulum korelatif, yakni kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Dan yang terakhir adalah integrated kurikulum, yaitu kurikulum terpadu, yakni kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu, seperti contoh IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas menurut Syahodi Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu tujuan, isi, atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, dan evaluasi yang mana keempatnya berkaitan erat satu dengan lainnya. Sedangkan Hamid Syarif menguraikan kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya adalah yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Pembahasan lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional atau TPN merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. B. Tujuan institusional atau lembaga. Tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. C. Tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya
penjaga gawang dalam permainan sepak bola memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar mengajar untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan, diadakan suatu evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Materi yang selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum dan tujuan pendidikan. Berdasarkan rumusan tujuan, maka terdapat beberapa kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum nasional, yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan dalam skala nasional. Yang kedua adalah kurikulum institusi atau kelembagaan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Yang ketiga adalah kurikulum bidang studi atau mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yang keempat adalah kurikulum instruksional yang berfungsi untuk mencapai rumusan tujuan instruksional atau pengajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, yakni perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati. Yang kedua adalah kurikulum dan anak. Kurikulum tersebut berisikan sejumlah kegiatan yang akan disajikan kepada siswa atau anak dengan tetap berada di bawah bimbingan sekolah atau guru. Dengan kegiatan tersebut, siswa akan banyak memperoleh kegiatan dan pengalaman baru yang bermanfaat bagi kehidupan anak setelah ia menyelesaikan program studinya. Yang ketiga adalah kurikulum dan guru. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman para siswa. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menilai terhadap perkembangan siswa dalam rangka penyerapan sejumlah pengalaman yang diberikan. Yang keempat adalah kurikulum dan kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan supervisor untuk memperbaiki situasi belajar, menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak yang lebih baik, memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi belajar, mengembangkan lebih lanjut, serta mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. Yang kelima adalah kurikulum dan orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah yang pertama, memberikan bantuan kepada orang tua siswa untuk ikut serta memberikan sumbangan dan bantuan guna memajukan pendidikan, terutama pengembangan kurikulum sekolah. Yang kedua adalah orang tua dapat membantu putra-putrinya belajar di rumah dan di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua dapat mengembangkan evaluasi terhadap kurikulum yang sedang diterapkan di sekolah, apakah masih relevan atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam adalah kurikulum dan jenjang sekolah di atasnya. Salah satu prinsip kurikulum adalah prinsip kesinambungan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kurikulum pada setiap jenjang lembaga pendidikan dapat mengontrol dan memelihara kesinambungan proses pendidikan. Mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu akan dapat mengetahui kurikulum pada tingkat di atasnya. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai penyiap tenaga pengajar. Jika suatu sekolah bertujuan menghasilkan tenaga guru, maka lembaga tersebut harus mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat di bawahnya. Yang ketujuh, kurikulum dan masyarakat. Kehidupan masyarakat sifatnya dinamis dan membutuhkan tenaga yang cakap dan terampil yang dihasilkan oleh sekolah. Dengan kata lain, sekolah merupakan produsen atau penghasil tenaga kerja dan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna dari lulusan sekolah. Agar sekolah mampu menjawab kebutuhan dan tuntunan masyarakat sekaligus dapat mengisi lapangan kerja di masyarakat, maka kurikulum harus selalu menyiapkan peserta didik yang siap pakai atas kebutuhan masyarakatnya, sehingga masyarakat di sini dapat memberikan bantuan dan saran kepada sekolah agar tercipta keselarasan antara produsen dan konsumen. Lanjutannya, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa, dalam literatur lain, Alexander English mengemukakan 6 fungsi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian.
Artinya, kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan saat ini. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Artinya, kurikulum tersebut menggambarkan suatu kebutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif. Artinya, kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara komprehensif dan holistik. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Artinya bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Artinya kurikulum mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima adalah fungsi pemilihan, artinya bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kurikulum mampu menyediakan pilihan-pilihan kepada peserta didik untuk diseleksi sesuai dengan minatnya. Dan yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Artinya kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya, kurikulum yang dirumuskan tersebut berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi lapangan. Selanjutnya yaitu ada manfaat serta tujuan dari kurikulum. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi pendidikan, yaitu kurikulum dijadikan sebagai pedoman para pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran, serta mampu membantu pendidik dalam mengatasi suasana belajar dan mampu membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan dari proses pembelajaran yang ada. Yang kedua, yaitu manfaat kurikulum bagi sekolah, yang mana kurikulum di sini dijadikan alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan serta mendorong wujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan kebutuhan pada saat ini dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada manfaat kurikulum bagi masyarakat serta orang tua dari peserta didik, di mana kurikulum di sini dijadikan acuan untuk membimbing putra-putrinya di sekolah. Dan di sini masyarakat serta orang tua dari peserta didik mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberi saran serta kritik, di mana saran serta kritik ini sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk mengembangkan ke depannya proses pembelajaran di sekolah tersebut. Dan tujuan dari adanya kurikulum ini diantaranya juga memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat ke depannya. Baik, untuk yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kelebihan dari separated kurikulum itu diantaranya, kurikulum ini sederhana, mudah disusun, dan kurikulum ini juga mudah untuk dihapus ataupun ditambah jumlah pembelajarannya. Kurikulum ini mudah dinilai, karena penggunaan buku-buku yang digunakan itu sama satu negara. Kurikulum ini juga digunakan di perguruan tinggi, karena itu kurikulum ini dipercaya untuk digunakan di SD maupun di sekolah menengah. Kemudian juga kurikulum ini memudahkan guru dalam menjelaskan pelajaran dan menghemat waktu dan tenaga. Namun kekurangan dari kurikulum ini tidak mendidik anak-anak menghadapi situasi dalam kehidupannya. Kurikulum ini juga tidak memperhatikan masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak. Kemudian juga kurikulum ini menyampaikan pengalaman dalam bentuk yang logis. Sesuatu yang logis itu tidak selalu psikologis ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika diajarkan kepada anak-anak SD maupun anak kecil itu kurang bisa diterima. Kemudian tujuan pada perkembangan intelektual dari
kurikulum ini kurang memperhatikan pertumbuhan jasmania, perkembangan sosial atau emosional. Kurikulum ini juga kurang mengembangkan kemampuan berpikir, dan juga kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan integrate kurikulum. Kelebihan dari kurikulum ini, integrate kurikulum ini disusun berdasarkan minat dan pengalaman siswa. Ini juga dalam pelaksanaan kurikulum tersebut memberikan pengalaman yang berarti kepada peserta didik. Sumber belajar yang digunakan dari kurikulum ini digunakan tidak hanya sebatas buku ajar, namun lingkungan sekitar peserta didik juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian, keterampilan sosial peserta didik dibentuk dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan peserta didik dihadapkan dengan pengalaman praktis dalam proses pembelajaran. Namun, kekurangan dari kurikulum ini hanya memahami pelaksanaan kurikulum terpadu. Kemudian juga penggunaan sarana dan prasarana ini terlalu banyak sehingga kurang bisa diterima oleh siswa. Pengaturan dari kurikulum ini tidak logis dan tidak sistematis karena selalu mengalami perubahan sesuai permasalahan yang direncanakan guru atau murid. Baik, yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan correlate kurikulum. Kelebihan dari correlate kurikulum ini diantaranya yaitu mengenai majunya integrasi pengetahuan siswa karena pengetahuan mereka itu tidak lepas-lepas melainkan bertautan atau terpadu. Minat murid itu bertambah apabila ia melihat hubungan antar mata pelajaran dan mata pelajaran. Pengertian murid-murid juga tentang sesuatu lebih mendalam apabila dapat dijelaskan dari berbagai mata pelajaran. Kemudian juga mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip. Namun dari kelebihan ini juga ada kekurangan diantaranya dalam korelasi tidak diperoleh disiplin ilmu yang mendalam karena tidak adanya struktur yang logis dan sistematis yang disebabkan oleh luasnya ruang lingkup. Kemudian juga tidak memberikan pengetahuan yang mendalami tentang satu mata pelajaran. Hal ini disebabkan suatu mata pelajaran hanyalah disajikan garis besarnya saja. Kemudian juga ada kekurangan guru merasa kesulitan dengan adanya pendekatan interdisipliner dalam kurikulum ini. Juga mata pelajaran disajikan sifatnya terlampau abstrak karena yang disajikan hanya berkisar mengenai prinsip, tema, dan masalah-masalah lainnya. Sekian dari penjelasan kami kelompok 3 mengenai jenis-jenis kurikulum. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.